Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan selalu dipermudah untuk selalu bersyukur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran pengelolaan bengkel sepeda motor. Hari ini, kalau kemarin kita sudah membahas tentang fungsi struktur organisasi, kemudian tugasnya apa saja dalam struktur organisasi bengkel, ya kemarin sudah saya jelaskan ya di minggu lalu. Hari ini kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha bengkel sepeda motor. Nah, kegiatan berusaha selalu mempunyai tujuan atau sasaran untuk memperoleh keuntungan atau laba nyata dalam bentuk rupiah, ya. Yang namanya berusaha, ya, kemudian berdagang atau sebagainya, pasti salah satunya adalah ingin mendapatkan keuntungan atau ingin mendapatkan uang, ya, mendapatkan laba. Apakah ada yang usaha, yang jualan, yang bengkel tidak ingin mendapatkan keuntungan? Nggak ada ya, kayaknya nggak ada. Semua pasti ingin mendapatkan keuntungan atau laba dalam bentuk rupiah. Namun, laba bukan merupakan satu-satunya tujuan kegiatan usaha. Jadi, berusaha, berdagang, atau apapun itu, yang salah satunya kita mengharapkan adanya laba, keuntungan dalam bentuk rupiah. Tapi, di samping itu masih ada hal yang lain, keuntungan yang akan kita dapatkan, baik untuk kita, baik untuk masyarakat. Nah, salah satunya yang pertama adalah mengurangi pengangguran kerja atau memberi kesempatan kerja, ya. Jadi kamu ketika membuat usaha bengkel akan membantu mengurangi pengangguran kerja, kemudian memberi kesempatan kerja yang belum pernah kerja atau masih pemula lah ibaratnya, baru lulus SMK, nah, pengen buka bengkel tapi dia belum mengetahui secara detail tentang otomotif. Nah, kamu bisa memberikan kesempatan kerja biar mereka tahu gimana sih kerja gitu. Beda atau sama ketika kita di sekolah gitu. Nah, ini jadi mengurangi pengangguran kerja dan memberikan kesempatan kerja. Yang kedua, membantu masyarakat di sekitarnya. Ya, kamu ikut serta membantu masyarakat di sekitarnya. Misalkan kamu membuat bengkel di suatu desa. Nah, di suatu desa itu tidak ada bengkel satupun, bengkel motor satupun. Ya. Ternyata di dalam desa itu banyak yang menggunakan sepeda motor, atau sepeda motor adalah kendaraan utama, mobilitas utama buat ke sawah, buat ke hutan, buat ke kota, buat sekolah dan lain-lainnya. Mayoritas di desa tersebut menggunakan sepeda motor. Nah, kalau di situ nggak ada bengkel, otomatis masyarakat susah, bingung, terlalu jauh untuk melakukan servis, bahkan lalai untuk melakukan servis. Gitu. Nah, dengan hadirnya bengkel kamu di suatu desa itu bisa membantu meringankan beban masyarakat. Jadi kalau misalkan mau servis nggak usah jauh-jauh ke kota, cukup di desa menggunakan jasa bengkel kamu. Kemudian membantu meningkatkan pendapatan pemerintah melalui pajak. Jelas, kamu juga akan membantu pemerintah dalam pembayaran pajaknya. Jadi banyak manfaat lain, tujuan lain dalam berusaha, bukan hanya untungnya bukan hanya dalam bentuk rupiah saja, bukan hanya laba saja, tapi ada beberapa hal yang dapat menguntungkan usaha kamu, hadirnya usaha kamu di situ. Jadi beberapa itu sudah saya jelaskan tadi, ya. Jadi dalam membuat usaha bengkel, salah satu keinginan kamu harus untung, harus mendapatkan laba. Di samping itu, kamu juga akan mendapatkan hal-hal yang lain. Yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam bisnis bengkel. Nah, bukan hanya bisnis bengkel saja, bisa bisnis yang lain. Mungkin walaupun kamu di TBSM, kamu nanti mungkin punya cita-cita untuk mengembangkan atau membuat bisnis yang lain atau meneruskan bisnis orang tua, itu bisa saja. Yang pertama, ini mental, ya, mentalnya.
Kegagalan bisnis sering terjadi ketika perusahaan mendapatkan masalah dan pengelola perusahaan memiliki mental yang rendah. Ya, dalam membangun bisnis, membangun usaha, pasti ada yang namanya permasalahan, persoalan. Apalagi bagi usaha-usaha atau bengkel-bengkel yang baru membuat bengkel, ya, banyak persoalan, terus banyak masalah. Itu pasti orang yang bengkelnya sudah sukses, sudah besar, sudah laku di pasaran, itu juga masih kadang ada masalah, ada problem di perusahaan tersebut atau di bengkel tersebut. Nah, bahayanya kalau misalkan ownernya yang punya mental yang rendah, mereka akan pasrah, lah main jorna, ngotlih dari dewek misalkan, membiarkan masalah itu sehingga masa itu berlarut-larut, bertumpuk-tumpuk. Masalah satu belum selesai, ada masalah lagi. Masalah satu belum selesai, ada masalah lagi. Persoalan konsumen satu belum selesai, ada persoalan konsumen dua. Persoalan konsumen 2 selesai, belum selesai, ada persoalan konsumen 3. Seperti itu ya. Nah, ini jadi kamu harus mempunyai mental yang kuat, ya. Mental kuat, mental baja. Kayak Gatot Kaca ya. Seperti Gatot Kaca ya. Jadi harus kuat, harus mempunyai mental yang baja. Kemudian yang terakhir adalah berpikir positif dalam menghadapi masalah. Tetap berpikir positif, sehingga nanti akan menimbulkan solusi yang baik buat bengkel atau perusahaan kalian. Yang kedua, pengetahuan bisnis itu sendiri. Anda harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman tentang bisnis yang akan dijalankan. Kamu mau membuat bengkel, ya, kamu membuat bisnis bengkel. Tapi kamu nggak tahu apa itu bengkel, apa itu motor, apa itu servis, apa itu spare part, ya. Dan kamu nggak pengalaman, nggak pernah gimana sih cara bongkar, cara masang, gimana sih cara menjual, ya, spare part. Nah, belum punya pengalaman, nggak ada pengalaman bisnis yang dijalankan, ya. Nah, rata-rata orang-orang akan gagal di sini, ya, akan gagal. Karena kalau kamu sudah mengetahui, sudah pengalaman tentang bisnis itu, ya, kamu akan bisa mengelola bisnis itu. Jadi nggak bakal kamu bisa mengelola tanpa kamu memahami atau tanpa kamu punya pengalaman pada bisnis tersebut. Yang ketiga, sumber daya manusia SDM, ya. Di sini misalkan kamu nanti jadi owner atau pemegang tertinggi perusahaan, harus bisa mengontrol semua aktivitas karyawan dan produksi perusahaan. Semua hal yang berhubungan dengan perusahaan harus diperhatikan agar operasional dan administrasi berjalan dengan baik. Jika lalai, ini bisa menyebabkan kegagalan bisnis. Ya, SDM-nya, kamu harus mempunyai SDM yang tepat. Kalau kita lihat bareng-bareng, banyak orang yang bisa praktek tapi di teorinya nol. Ya, banyak orang yang bisa teori, di prakteknya nol. Nah, ini kamu harus bisa memperhatikan baik-baik. Ya, mana orang yang dimasukkan atau ditugaskan sebagai administrasi, otomatis yang administrasi harus yang telaten, yang teliti, ya, itu di bidang administrasi. Dan mana yang bisa kamu masukkan menjadi karyawan dan sebagai mekanik, gitu. Jadi ini harus diperhatikan juga, ya, biar kamu bisa mengontrol usahamu, bisnismu atau bengkelmu. Penjualan. Bisnis yang sukses dapat dilihat dari angka penjualannya. Semakin tinggi angka penjualan, semakin tinggi juga labanya. Otomatis ya, kalau penjualan kamu semakin tinggi, otomatis untung yang kamu dapatkan juga semakin tinggi. Semakin banyak yang servis, semakin banyak yang di spare part, otomatis untung bengkelmu juga semakin tinggi. Dan ini untungnya bisa menjadi tambahan modal buat bengkel kamu. Misalkan bengkel kamu tadi awal membuatnya kecil-kecilan, apa adanya, alatnya di bawah standar. Nah, dari untung ini bisa kamu gunakan untuk mengembangkan usaha, ya, menambah modal. Misalkan kamu beli backlift, beli alat-alat yang bagus, ya, kemudian disediakan ruang tunggu, disediakan tempat minum dan sebagainya, atau diberikan fasilitas cuci gratis setelah servis. Itu bisa digunakan untuk menarik konsumen, ya, baik konsumen yang sudah pernah
servis di bengkel kamu ataupun konsumen yang baru, sehingga konsumen datang ke bengkel kamu. Begitu ya. Jadi kalau kita perhatikan semakin hari namanya bengkel itu semakin banyak. Ya, semakin hari semakin banyak bengkel. Ya. Jadi apa perbedaannya? Apa perbedaannya ada pada pelayanan kamu. Bengkel A, B, C. Servis karburator, servis injeksi bisa semua dan bagus semua hasilnya. Nah, yang membedakan agar bengkel kamu laris, agar bengkel kamu ramai adalah pelayanan. Ya, pelayanan terhadap konsumen, terus cara ngomongnya, sikapnya kepada konsumen, itu yang akan menarik konsumen itu datang lagi ke bengkel kamu. Bahkan kamu akan mendapatkan konsumen yang baru. Ya, kalau misalkan konsumen kamu dari bengkel kamu puas, pasti dia akan bilang ke teman-temannya di desa, teman-temannya di sekolah, teman-teman di tempat kerja, wah servis nang bengkel ini bagus, pelayanannya bagus, dikasih minum, terus setelah servis motor dicucikan, terus garapannya bagus, gitu ya. Ini akan menyebar, ya. Ini akan menyebar, kemudian akan menjadi marketing gratis. Kamu nggak perlu bayar orang itu, tapi orang itu mempromosikan usaha kamu, mempromosikan bengkel kamu. Gitu ya. Tapi kalau misalkan pelayananmu jelek, garapannya kurang rapi, ini juga akan menjadikan bumerang untuk bengkel kamu. Wah, aja servis nang bengkel A, garapannya rapi, pelayanannya jelek, yang lainnya judes dan lain-lain. Nah, itu bahaya ya, akan menjadi bumerang untuk bengkel kamu sendiri. Selanjutnya perencanaan bisnis. Nah, banyak orang-orang yang nekat dalam artian belum punya perencanaan bisnis, perancangan bengkel mau gimana, tapi sudah nekat buat bengkel dulu, belum punya pengalaman, belum punya pengetahuan, ya, tapi sudah mulai buka bengkel dengan modal nekat. Nah, ini hati-hati, kamu harus yang tadi ya, harus tahu pengalaman, harus pengetahuannya harus tahu juga dengan bisnis yang akan kamu jalani. Nah, kemudian perencanaan bisnis, ya. Harus direncanakan mulai dari bisnis apa yang mau Anda jalankan, misalkan bengkel. Nah, misalkan bengkel apa, motor, apa bengkel mobil, apa bengkel motor ini bisa melayani pengelasan atau las dan sebagainya, atau quarter atau sebagainya, ya. Kemudian targetnya siapa, apakah di desa itu, apa targetnya, misalkan kamu bikin bengkel depan sekolahan, targetnya berarti sekolah, atau bikin bengkel di pusat keramaian atau pusat kota, berarti masyarakat kota sekitar gitu. Jadi harus tahu targetnya. Kemudian harga jual, ya, harga jual juga harus kompetitif. Jangan sampai harga jual kamu, apalagi harga jasa servis atau harga spare part untuk awal-awal mungkin kamu sama ratakan dulu dengan bengkel-bengkel yang ada di sekitar. Kamu survei di bengkel B, C, D, E, F, G itu harga servis berapa, harga spare part berapa. Kalau misalkan itu masih masuk untuk dikurangi, maka untuk mungkin awal-awal kamu kurangi dulu, tapi nanti setelah konsumen sudah banyak, kamu bisa naikkan secara perlahan untuk keuntungan. Kemudian strategi pemasaran, ya, strategi pemasaran mau gimana? Apakah mau kamu promosikan via media sosial, apakah kamu akan promosikan menggunakan banner atau selebaran, atau menggunakan berbagai macam media sosial, kan sekarang banyak ada via video, misalkan YouTube, via gambar Instagram dan lain-lain, ya. Bisa kamu share ke grup jual beli yang ada di kota tersebut atau di sekitar kota tersebut, ya. Bisa door to door, ya, dari rumah ke rumah, kamu mendatangi rumah, memberikan penjelasan tentang bengkel kamu. Ada banyak faktor lainnya sebenarnya yang mempengaruhi jalannya bisnis tersebut. Mulai dari ide bisnisnya, terus dalam bidang apa bisnis itu akan dijalankan, hingga penentuan lokasi, ya. Sangat penting ini penentuan lokasi. Banyak bisnis yang dijalankan oleh orang-orang yang belum memiliki pemahaman dan pengalaman. Nah, tadi belum memiliki pemahaman, pengalaman, perencanaan, tapi kok nekat bikin bisnis, ya. Ini akan menimbulkan kegagalan dalam bisnis tersebut, ya. Kegagalan, kesuksesan itu ditentukan oleh pihak yang mengelola bisnis tersebut, ya. Kamu sebagai owner, kamulah yang menentukan bengkel tersebut bisa sukses atau malah bangkrut, ya. Itu adalah kamu
yang ngontrol, ya, yang mengelola bisnis tersebut. Begitu. Nah, kalau misalkan posisi kamu bukan sebagai owner, misalkan mekanik, kepala mekanik atau partman seperti materi yang saya jelaskan dulu, ya kamu harus bekerja secara maksimal untuk perusahaan. Ya, ketika kamu bekerja secara maksimal pada perusahaan, kemudian omset perusahaan naik, keuntungan perusahaan naik, maka otomatis apa yang kamu dapatkan juga akan naik. Jadi pesan saya, bekerja maksimal kepada perusahaan. Ya, jangan ada yang menjelek-menjelekan karyawan, jangan ada yang cari perhatian kepada bosnya atau sebagainya, apalagi nakal. Nakal dalam artian ngambil spare part lah, nyembunyiin spare part, ngambil alat, jangan sampai. Ya, ketika kamu sudah jelek dalam satu perusahaan, ini beritanya, infonya akan semakin cepat menyebar ke perusahaan lain. Jadi hati-hati kalau kita sebagai bawahan bekerja dengan baik, dengan maksimal dan jujur. Begitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Kita akan sambung ke materi berikutnya di minggu depan. Terima kasih, semoga kita sehat selalu ya. Kemudian diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kebahagiaan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar YouTube atau kolom komentar Google Classroom. Terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak-banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.